Pelan-pelan kita bilang ikutin saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan yang layak disembah yang layak disembah kecuali kecuali Allah. Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Allah Akbar, Masya Allah. Nah, sekarang nggak bilang, sekarang sudah jadi seorang muslim yang baik, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas, insya Allah mencerdaskan umat. Bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, alhamdulillah saya sangat senang sekali pada kesempatan hari ini Allah memudahkan saya untuk berjumpa kembali, Masya Allah, dengan seorang yang teman saya ini, Masya Allah, teman saya, dan beliau ini qadarullah, ini apa namanya, beliau ini saya yang sahadatkan, alhamdulillah. Nah, baru kali ini saya bisa berjumpa dengan beliau, Masya Allah. Saya sangat senang sekali, walaupun memang usianya beda jauh dengan saya, gitu kan ya, saya yang lebih tua. Akan tapi dia ini saya anggap teman dekat, Masya Allah. Dan narasumber kali ini adalah Masya Allah, Umar, Masya Allah. Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam, Kak. Sehat? Sehat. Masya Allah, itu makin ganteng nih. Beda jauh. Jauh ya. Iya. Setelah syahadat makin ganteng, Masya Iya. Allah. Baik Umar, nanti insya Allah Umar kita mau berbagi kisah antum untuk sahabat ngaji cerdas, karena saya pikir menarik nih Umar. Antum kan memang nggak ada saya paksa ya pada saat itu ya, dan seterusnya. Nanti mungkin bisa di-share sedikit Umar bagaimana kisah antum gitu ya. Waktu pertama Ya, kali oke. Nah, tapi nanti sebelum yang ini. Baik, tapi sebelum ke Umar, alangkah baiknya bagi sahabat ngaji cerdas yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Bagi yang sudah subscribe, kami dan tim ngaji cerdas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, insya Allah. Baik, langsung ke Umar nih. Aduh, Masya Allah. Mar, senang banget Mas saya, Mar, bener Mar. Bisa berjumpa lagi dengan antum. Udah berapa lama kita udah nggak jumpa ya? Lebih dari sebulan lah. Bulan ya? Lebih dari berapa bulan? Masya Allah. Iya. Berarti antum ketika itu syahadat tahun berapa, saya lupa ya? Tahun 2020. Oh, Masya Allah. 2020 ya? Iya. Itu saya yang lupa, subhanallah ya Allah. Tanggal 8 kalau. Baik Mar, sebelum ke kisah hijrah antum nih Mar, mungkin antum bisa nggak perkenalkan diri untuk sahabat ngaji cerdas nih Mar? Masya Allah. Oh ya, perkenalkan, nama saya dulunya Gabriel, udah diganti menjadi Umar. Soalnya saya dulu kalau pas saya masih belum mengenal Islam tuh, teman-teman saya manggil saya Gabriel, tapi sekarang udah mengenal Islam dipanggil Umar gitu. Masya Allah. Iya. Nah, oke. Usia antum berapa sih? Saya mungkin agak lupa juga ya, mungkin karena udah lama nggak jumpa. Mungkin Iya. usia antum, kemudian antum nih terlahir dari keluarga apa gitu. Mungkin bisa dikasih tahu untuk sahabat ngaji cerdas, silakan. Kalau usia saya sih sekarang udah 17 tahun. Oh, Masya Allah. Saya terlahir dari keluarga non-muslim, yaitu Protestan, Kristen saya dulunya. Oke. Saya keturunan Ambon dan Jawa. Oh ya. Bapak saya Ambon, mama saya Jawa. Ya. Anak keberapa antum? Anak ketiga dari 8 saudara. Oh, Masya Allah. Antum tengah-tengah ya. Iya. Masya Allah ya. Nah Umar, saya juga saya juga sempat berjumpa beberapa kali dengan antum pada saat itu. Memang antum ini memang nggak ada niat sama sekali untuk syahadat kan. Antum kan pengennya nongkrong aja kan gitu ya. Iya, nongkrong bareng kayak gitu. Nah, sebelum ke situ Mar, antum ada nggak sih hal-hal yang kemudian
buat antum penasaran terhadap Islam gitu. Maksudnya kenapa sih antum bisa hijrah ke dalam Islam gitu? Maksudnya saya kan nggak nyangka juga ya. Saya kan cuma ngisi kajian kan gitu sama teman-teman yang lain kayak gitu. Kemudian Umar datang nih. Umar datang kemudian katanya mau nongkrong aja kata gitu. Oke, saya bilang nggak apa-apa nongkrong aja sambil dengerin kajian. Nah, itu sebelum ke situ antum pemikiran antum tuh kemana gitu? Maksudnya kenapa bisa pengen ikut kajian gitu? Ya waktu pertama ada pemikiran tuh kan saya pertama kali mengenal belajar tentang Islam tuh ya saya dikenalin dari tahun 2018 itu waktu zaman-zaman masih SMP. Kalau sekarang kan saya kan udah SMA ya. Itu waktu itu saya kan masih nanya-nanya gimana gitu. Terus teman saya datang nongkrong sama saya, suka main bareng sama saya gitu, yang tiap malam, tiap hari selalu ada gitu. Saya nanya ke dia, itu kalau Allah itu biasanya kan kalau di Kristen kan disebutkan Allah. Kalau di Islam itu apa gitu. Terus teman saya menjawab, Allah itu sebenarnya dipanggil Allah kalau di Kristen. Saya awalnya nggak percaya situ, masih bertanya kan teman saya banyak tuh yang Islam tuh ya, yang paham tentang agama Islam. Teman tongkrongan saya rata-rata Islam semua, nggak ada yang Kristen. Iya. Sampai sekarang kok orang masih ada, masih bernapas. Masya Allah. Iya. Jadi memang itu yang membuat antum untuk tertarik untuk nongkrong gitu ya. Iya. Jadi dan sorry informasi juga untuk sahabat ngaji cerdas, qadarullah. Jadi Umar ini memang salah satu bukan dibilang murid ya, tapi teman-teman saya. Jadi saya punya suatu kajian di Jakarta Utara. Ini saya buat kelompok kajian, yaitu pesertanya muslim semua tadinya, ya kan gitu ya. Nah, saya nggak tahu kenapa ada masalah mungkin nggak tahu lah ini hidayah dari Allah. Tiba-tiba beliau nongkrong ikut kajian, dan tadi alasannya seperti itu ya, pengen ikut kajian, pengen ikut nongkrong ya karena antum masih ada pertanyaan untuk Oke. Nah selanjutnya gimana tuh ketika antum sudah nongkrong sama kajian dan ikut bareng saya juga gitu kan? Ya, waktu kapan hari itu kan saya kan masih nongkrong tuh ya. Dulu saya nongkrong sama teman-teman saya tuh deket banget sama pengajiannya dia tuh. Kadang tahu kan tempatnya. Ya, waktu itu teman saya ngaji kajian, terus saya diajak sama dia bertemu sama Ustadz sama Kak Adam gitu. Saya kaget kok Kak Adam juga dulunya Kristen gitu, mualaf juga. Saya juga kaget gitu. Saya langsung bertanya sama Kak Adam gini. Awalnya deg-degan soalnya apa? Saya berpikir kalau saya ikut pengajian kayak gini takutnya saya sesat di dalam agama saya gitu. Kelamaan saya ngaji terus. Saya istiqomahin selama ada kali dari 2018 masih yakinin untuk berubah agama Kristen ke Islam. Tahun 2020-nya baru saya syahadat gitu. Ya, tapi itu. Mungkin ada keraguan nggak sebelum antum misalnya pengen belajar Islam, kayak antum kayak ada sesuatu yang antum bikin ragu nggak terhadap Islam sebelumnya pengen syahadat gitu, maksudnya ada nggak? Ada keraguannya satu, saya ngeri Tuhan saya marah tuh, Tuhan Yesus tuh maksudnya. Kalau di Kristen itu kan sebutnya Tuhan Yesus ya. Saya takut itu Tuhan Yesus tuh marah kalau saya pindah agama. Tapi saya pas sudah tahu di Islam disebutkan adalah Yesus adalah Nabi Isa, saya langsung percaya gitu. Ternyata saya hidup dalam sebuah kebohongan. Ternyata dalam agama ini, ternyata saya semenjak menganut agama Kristen tuh saya belum tahu, saya baru tahunya cerita-cerita gini aja gitu. Sebenarnya banyak sih saya berpikir pakai logika, akhirnya ketemu jawabannya, saya buat yakinin untuk syahadat, akhirnya syahadat saya. Oke. Subhanallah ya, Masya Allah. Yang membuat yakin banget ya terhadap Islam, mungkin kan pasti yang kayak kita kan ragu tuh ya. Mungkin yang membuat antum mantep banget nih, maksudnya kan tadi antum sendiri sempat logika masuk. Nah, yang membuat masuk logika antum apa di Islam? Yang saya berpikir satu, katanya manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya, Tuhan kok mirip kayak manusia gitu. Yang jadi pertanyaan saya, itu Tuhan Yesus siapa yang diciptakan gitu. Dan jadi pertanyaan saya, itu Allah tuh siapa, Bapa Roh Kudus tuh siapa gitu. Saya bertanya akhirnya temu, terus dijawab sama Kak Adam situ. Saya masih ingat itu. Masya Allah. Iya. Gimana coba ingat? Saya udah lupa sih, waktu itu kan udah lama itu. Oke, udah lama. Iya. Waktu itu kan udah lama dijawab gitu. Terus mengenal ustadz yang di pengajian itu, kenal, nanya-nanya. Saya kan dulunya orangnya serba menanya tuh ya. Kalau saya nggak tahu saya bertanya, kalau udah tahu saya diem. Ya. Sekarang kalau udah tahu kayak gitu ya sekarang masih belajar aja. Kalau sekarang sih saya masih belajar ikhlas. Oke, Masya Allah. Artinya memang sebelum antum syahadat memang antum sudah
terbayar ya akal logika antum ya, maksudnya terbayar. maksudnya antum udah puas terhadap Islam gitu ya, maksudnya nggak puas juga terhadap agama yang antum anut dulu gitu ya. Iya. Akhirnya dari situ antum mengikhtiarkan untuk syahadat. Nah ini ceritanya kan agak menarik nih teman-teman sekalian, ya kan ya. Malam-malam, masya Allah saya nggak ngerti nih. Abis maghrib kalau nggak salah ya. Iya. Abis maghrib dapat WhatsApp dari Umar kan dia. Kak Adam, ya kenapa Umar? Saya mau syahadat. Enggak sih, waktu itu belum Umar namanya. Boleh ya? Iya. Kenapa Gabriel? Saya mau syahadat katanya. Masya Allah. Ini dalam hati nggak percaya, ini orang sekeras batu gini gitu kan ya. Jadi pas informasi juga buat sahabat ngaji cerdas, sebelum dia nih syahadat, jadi dia ini emang sering ikut kajian, sering nongkrong gitu ya. Bahkan yang sangat menariknya adalah ketika kita sholat isya berjamaah gitu ya, sholat isya berjamaah di masjid, Umar ini masya Allah jagain HP kita gitu, jagain tas, jagain HP, jadi kayak security gitu ya, masya Allah ya. Saya bingung nih orang sekeras, maksudnya ya dalam tanda kutip dia kan, mohon maaf ya backgroundnya kan antum kan Ambon ya. Iya, keras. Saya dalam hal pas antum WA saya itu saya nggak percaya sebenarnya, maksudnya, aduh, ini yang bener aja nih, sampai saya klarifikasi sama istri, ini bener nggak nih? Oh nggak bener, ternyata, masya Allah, saya bilang ya udahlah saya bilang dipikir-pikir dulu gitu ya. Nah, itu ketika antum WhatsApp saya itu apa perasaan antum, saya bisa yakin gitu gimana ceritanya? Saya berpikir tuh waktu pas saya kan dulu kan kerja tuh ya. Buat saya ini orangnya paham agama gitu. Saya bertanya kepada dia. Dia aliran jamaah tabligh dia. Saya bertanya. Dulu saya kan pernah tuh ya namanya jatuh sakit ya. Coba kau berdoa kepada Allah untuk minta kesembuhan. Saya berdoa, ternyata dikasih kesembuhan beneran. Jadi saya langsung percaya, ini pasti Tuhan yang paling benar dari Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Antum itu belum syahadat itu tapi? Iya, waktu itu belum syahadat itu. Tapi antum udah berdoa sama Allah gitu? Iya. Udah nyebut istighfar, astagfirullah, alhamdulillah, waktu itu. Ya akhirnya saya malam-malam itu habis sholat maghrib tuh ya. Kan saya WA Kak Adam tuh ya. Waktu itu posisi saya emang benar-benar mau masuk Islam ya. Saya terima risikonya walaupun bapak saya marah atau bapak saya mengusir atau apa-apa, untuk keluarga saya untuk kenapa-napa, saya siap buat terima risikonya. Waktu itu saya kan WA Kak Adam seperti itu kan. Akhirnya saya syahadat itu. Saya minta sama Kak Adam waktu itu, minta tentuin kapan harinya, kapan tanggalnya, atas saya siap, tinggal datang aja ke sana. Dan tanggal 8 Agustus 2020 saya akhirnya syahadat itu. Masya Allah. Saya masih ingat itu. Dan ini masih ada videonya, Mar? Iya masih. Masih ada videonya? Iya. Masya Allah. Jadi nanti insya Allah kita tayangkan di ini, Mar ya? Insya Allah ya. Masya Allah. Nah, ketika syahadat, apa perasaan antum nih pas antum mengucapkan kalimat tersebut, Mas? Pas saya mengucap 2 kalimat syahadat, yang pertama kali saya rasakan ya pas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pas baca bahasa Indonesia itu berasa itu kayak ada hembusan angin seperti sayap malaikat, terus ada yang berasa naik dari belakang gitu. Saya bingung tuh sampai sekarang itu apa gitu arti dari itu. Nanti dapat ketenangan gitu ya, Iya. antum ya. Masya Allah. Masya Allah. Yang saya rasakan tuh beda. Oh gini jadi muslim, oh gini. Oke. Saya kira waktu itu pas pertama kali masuk Islam itu kan saya kan ngajak tuh ya teman saya buat sholat subuh ya. Pas pertama kali masuk Islam itu tuh pas tanggal 9 tuh saya ajakin dia sholat subuh, saya samperin dia, saya bangunin ke rumahnya, saya tarik kaki buat ngajakin sholat subuh, nggak bangun. Akhirnya saya ajak abangnya aja ya sholat subuh buat pertama kali belajar Islam, itu belajar sholat itu. Masya Allah. Dan saya masih ingat itu. Masih ingat? Iya masih ingat itu kejadian itu tuh. Orangnya dia pun masih ada ya. Itu pas hari antum syahadat maksudnya? Iya pas saya syahadat itu kan saya kan Subuhnya langsung? subuhnya langsung saya sholat isya itu. Masya Allah. Jalan ke masjid pakai sarung, nyamperin rumah teman dulu. Waktu itu kan saya kan pas saat itu kan ada yang ngasih tasbih, Quran. Saya datang ke rumahnya teman saya nih yang namanya Adrian Nugraha ini, saya samperin buat ngajakin sholat subuh. Ini orang ini kok susah banget bangun, dia yang ngajakin saya Islam tapi kok dia nggak mau ngajakin buat sholat subuh, buat belajar pertama kali sholat saya itu. Masya Allah. Ya saya masih ingat itu. Ya, Masya Allah ya. Nah ini mungkin bisa jadi motivasi buat kita semua ya, apalagi khususnya buat teman-temannya Umar nih, Masya Allah. Beliau ini usianya 17 tahun, kemudian Masya Allah baru syahadat malam gitu ya, subuhnya langsung sholat subuh, dan itu ngajak temannya yang muslim. Iya. Dan yang pertama kali cerita tentang Islam itu. Subhanallah. Tapi gak bangun-bangun gitu. Gak bangun-bangun itu orang tuh. La haula wala quwata billah. Jadi ini memang harus kita harus memperhatikan juga ya
ketakwaan kita. Jadi jangan sampai kemudian kita ini semangat mengislamkan orang tapi kita nggak mengislamkan diri kita sendiri. Ini mungkin buat saya dan sahabat ngaji cerdas semua. Antum luar biasa, masya Allah. Masya Allah. Nah kemudian saya juga dengar ya katanya ketika antum syahadat itu antum sempat juga jadi marbot masjid ya? Iya, sempat. Itu gimana ceritanya tuh? Itu kan pertama kali saya cerita gitu kan pas saya bikin KTP saya itu saya ubah jadi Islam. Oke. Itu waktu pertama kali kejadian kayak gitu tuh, itu saya bikin KTP karena saya pengen tuh KTP saya ditulis Islam tuh. Saya waktu itu belum ada tuh sertifikat, masih ingat gak Kak? Iya, masih ya. Waktu itu saya bikin KTP belum ada sertifikat mualaf itu. Akhirnya saya bikin, ngurus, saya numpang pakai nama Masjid Jamin Idham. Ternyata yang punya Masjid Jamin Idham ini mau sedia kalau nama saya masuk dalam Masjid Jamin Idham sebagai mualaf gitu. Akhirnya saya dibuatin lah sertifikat itu, sertifikat mualaf. Dan sertifikatnya itu kan masih ada. Dan saya waktu pas bikin KTP itu kan ketahuan itu ya keislaman saya sama orang tua. Iya, orang tua. Terus saya diomelin, mau dipukul, diancam mau dibunuh. Saya ingat kok antum telepon saya kan. Iya, waktu itu siang-siang pas pengen menjelang sholat Jumat itu. Itu kejadian hari Jumat. Oke. Iya. Antum telepon saya terus saya datang ya. Iya. Kacau. Sebelum saya datang emang marah-marah dulu ibu. Marah-marah dulu. Ini bapak saya nggak terima. Ini kata apa? Ini maksudnya kok KTP anak saya kok Islam bukan Kristen, ini pasti ada kesalahan atau gimana gitu. Terus saya jelasin, Pak, sebenarnya Gabriel udah pindah agama, udah bukan jadi Kristen lagi, udah jadi Islam. Terus saya diginin, kamu jangan ikut-ikut kayak gitu, kamu sesat, ntar kamu dituduh teroris, radikal ini. Ya itu tergantung orang, semua orang pasti nggak bakal ada yang kayak gitu. Ini karena kemauanku sendiri. Saya cerita kepada yang buat sertifikat ini, yang ketua pengurus Jamin Idham ini, ketua pengurus Jamin Idham ini, saya cerita ke dia, cerita gini, cerita gitu, saya begini sama bapak saya begitu sama bapak saya. Akhirnya dia mau kalau saya butuh apapun tinggal bilang, ntar dia ngasih. Masya Allah. Gitu. Tapi saya balas dengan tenaga saya. Kalau saya hari Jumat tuh bersih dan Idham. Masya Allah. Itu juga kalau nggak dibayar juga saya mau juga nggak apa-apa itu. Soalnya buat sebagai jasanya dia gitu. Okay. Tapi sekarang alhamdulillah saya udah ditarik lagi ke rumah. Oh Masya Allah, udah baik ya sama Iya, udah baik. Masya Allah. Nah, Mar, ada yang menarik nih Mar, mungkin antum inget nggak ketika saya sih memang pas ketika Umar nih di sidang itu sama orang tuanya gara-gara KTP antum hilang diganti Jadi Islam ya. Akhirnya antum telepon saya gitu kan ya. Saya datang musyawaраin di rumahnya Pak Kiai Yusuf Hadi MM tuh, ketua Masjid Jamin Idham itu. Ya di situ memang sahabat Ngaji Cerdas ini saya juga agak sedih ya. Kenapa? Karena di situ memang Umar terdesak, maksudnya dalam arti terdesak ya karena Umar nggak bisa menjawab pertanyaan dari ayah ibunya gitu. Saya gitu ya. Tapi saya pada intinya gini, ya saya bilang tengah-tengahnya gini, bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan ya, bapaknya Umar, ibunya Umar, atau nggak apa-apa misalnya Umar kalau mau dirubah KTP-nya kan gitu ya. Misalnya terhadap Kristen nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu keislaman Umar, saya bilang gitu ya. Allah, tapi dengan Allah ridho di sana ya Mar, hati dan ibu bapak antum lunak gitu kan ya. Akhirnya mau menerima antum ya. Sampai sekarang Mar? Sampai sekarang. Masya Tapi Allah. kalau sekarang sih masih suka berantem masalah perdebatan tentang beda agama doang. Oke. Selalu debat mulu. Udah antum ngajak debat? Dia duluan. Iya. Dia gitu. Oh dia sering dokterin antum lagi gitu ya? Iya. Kapan hari itu saya pernah mau dilempar meja gara-gara dia. Dilempar helm pernah, dilempar meja pernah, gara-gara saya ngajakin debat. Ada kejadian yang buat saya ketawa gitu. Ada orang, bapak saya nonton di channel YouTube dia. Orang ini ngefitnah Islam, menginjak-injak Islam. Dia bawa Quran, dia ngaku jadi orang Islam kalau nggak bisa baca tulisan Arab. Yeah. Bapak saya ketawa. Saya pas dengar kayak gitu kan, saya kan keadaan lagi di kamar tuh ya, lagi tiduran, main HP. Dengar kayak gitu, gimana? Panas gitu. Bapak saya bisa-bisanya aja ketawain orang kayak gitu. Tapi saya yang muslim gimana gitu. Akhirnya saya keluar, beranikan diri untuk ngejawab. Saya tanya, Pak, Bapak bisa nggak baca tulisan Arab itu? Dia jawab, enggak. Terus saya tanya lagi, kamu bisa nggak? Saya jawab, nggak bisa. Soalnya apa? Saya masih mengeja, bisa walaupun masih mengeja gitu. Terus saya diginin, kamu jangan ikut-ikut kayak gitu ya. Kamu sesat, kamu diinin orang, jangan mau belajar kayak gitu. Akhirnya situ saya pergi jam 2 sampai jam berapa tuh ya, nongkrong sama teman saya sampai jam 2 malam. Waktu itu ada orangnya juga, masih ada nih orangnya. Iya.
Masih ingat saya tuh. Kejadian itu kejadian yang nggak bisa saya lupain itu. Sampai sekarang itu doang. Jadi memang ada beberapa tekanan ya dari ayah antum yang sampai sekarang ya. Iya. Walaupun memang sekarang mungkin agak tipis-tipis. Ya, tapi intinya pengen ngajak lagi gitu ya, pengen Iya. kembaliin lagi ke antum. Ya antum sabar aja ya gitu ya. Saya udah sempat pesan sama antum bahwa ya ngadepin orang tua sekali lagi ya, memang dia orang tua Mar gitu. Iya. Nggak apa-apa biarin. Dengan pemahaman orang tua, dengan apa yang mereka pikirkan, yang penting antum berbakti terus ya. Dan sekarang di rumah sekarang gimana, antum ada nggak yang antum sampaikan ke orang tua, maksudnya apa sekarang yang antum rubah gitu, Iya. pola sikap antum kepada orang tua, maksudnya ada nggak visi misi untuk ngajak orang tua masuk Islam gitu? Ada gimana coba? Saya ada kepengen, yang pertama kali saya ubah tuh kan bapak saya kan keras tuh ya. Dia orangnya kalau apa-apa tuh suka main tangan. Saya pertama mau saya ubah tuh dari bapak saya dulu, soalnya Pak, dia orang Ambon, wataknya keras. Saya kan juga orangnya kan keras juga ya, walaupun kalau marah saya juga keras kan. Tapi saya yang utamakan itu bapak saya dulu. Kalau mama saya bisa, soalnya mama saya kan orangnya lemah lembut seperti orang Jawa gitu. Beda sama Ambon kan keras gitu. Iya. Yang saya mau sih bapak saya dulu yang saya luluhin itu. Tapi kalau untuk sekarang saya masih banyak-banyak untuk belajar agama. Iya. Walaupun saya masih belajar ilmu tajwid, fikih, nahwu, sama akidatu awam. Baru itu aja. Itu juga saya belajar itu di Masjid Al Mujahidin. Itu juga saya ngaji situ gratis itu. Murid-murid situ juga nggak diminta bayaran, termasuk Masya saya gitu. Saya sekarang kalau di mana-mana saya dapat tawaran ngaji di masjid ini, di masjid itu. Tapi kalau sekarang saya lebih fokusin ini, saya harus bisa baca Iqra, lulus, bisa baca Iqra, lulus, saya langsung mau belajar ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Untuk mengasih tahu ilmu Islam itu, apa itu Islam. Masya Allah. Iya, saya Masya lagi belajar itu. Tabarakallah. Masya Allah. Antum masih ingat gak nih antum kan punya hutang sama saya. Ma, ada ingat gak hutangnya apa? Hafalan mana? Hafalan. Yang cool. Hafal. Ya udah kan? Udah. Itu kan saya pernah pesan sama antum nih. Pas ketika saya sebelum pergi ke Cibinong. Ya. Sekarang udah hafal belum? Udah hafal dari Ina atau Ina. Masya Allah. Udah hafal bener? Udah hafal 4 Udah hafal? surat. Oh Masya Allah. Coba setoran sekalian Insya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, hidahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq min syarri ma Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin falaq Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Jadi utang antum udah lunas sama saya. Iya. Masya Allah. Cuman harus diperbaiki lagi. Ya, itu masih dibenahi. Harus diperbaiki lagi ya. Iya, Sah. Belajar ya antum bisa lah. Al-Quran kan mudah kan ya. Iya. Buktinya antum belum beberapa bulan gitu ya atau beberapa tahun, setahun ya. Setahun saya. Udah bisa hafal 4 surat. Masya Allah. Itu udah luar biasa ya. Masya Allah ya. Baik, sekarang utang antum sudah lunas sama saya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah Mar, ada nggak misalnya pas ketika antum awal syahadat nih, pasti kan antum kemarin kan sholat subuh kan katanya ya. Selain ada nggak kesulitan lain gitu di dalam Islam selain antum harus bangun subuh gitu, kemudian apalagi gitu misalnya, dan antum bisa nggak tuh untuk melewati itu semua gitu misalnya? Kalau sekarang sih waktu pas pertama kali masuk Islam tuh yang pertama saya sulit tuh saya nggak paham gerakan sholat, saya nggak ngerti. Doa-doanya nggak hafal itu, berapa rakaat nggak hafal itu.
3 rakaat atau berapa itu saya belum paham itu. Saya masih bertanya ke Adam, kadang saya masih bertanya ke teman saya, kan teman saya kan paham gitu ya. Kadang saya kalau lagi sholat kayak gitu sholat bareng sama teman saya. Kalau teman saya nggak sholat, biasanya saya narik gitu. Yaudah yuk sholat dulu yuk, temenin gue nggak hafal nih gerakannya nih. Saya masih ingat itu kejadian itu tuh. Biasanya saya ngomong gitu. Jadi memang agak sulit untuk gerakan sholatnya. Iya. Kalau waktu itu saya pernah tuh ya bangun kesiangan tuh ya. Sholat subuh udah. Itu karena saya begadang itu buat menjalani sholat subuh. Ya Allah. Saya waktu itu mau jalanin sholat zuhur. Itu saya bangun kesiangan itu. Yang lain udah bubar ke masjid. Saya belum sholat. Akhirnya saya nggak sholat itu. Akhirnya nunggu asar buat sholat. Oh, karena antum nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Oke. Itu jangan ditinggalin lagi ya tapi ya. Kalau sekarang kan udah hafal gerakan sholat. Bacaannya udah. Bacaannya Alhamdulillah udah ya Allah. dari apa sih doa itikaf sampai hatayatul terakhir ya sudah hafal. Masya Allah, udah hafal bener. Udah hafal bener. Nah, akhirnya. Jadi di sini teman-teman sahabat ngaji cerdas ada saksinya. Jadi kita bisa saksikan ya. Jadi kalau misalnya Umar bohong ada yang mengomentari itu, ada yang gitu ya. Masya Allah. Nah, Masya Allah ya. Tapi ya selagi antum perkuat ya ibadahnya. Kemudian jangan sampai melanggar syariat Islam gitu. Nah, selain sekarang antum ngajinya gimana nih? Berapa pekan sekali? Kemudian ngajinya apa aja gitu? Mungkin sahabat pengen tahu nih, sahabat ngaji cerdas. Silakan. Kalau sekarang sih saya ngaji. Kalau yang ini kan saya kalau di Al-Mujahidin kan yang belajar ilmu fikih, tajwid, nahwu, itu setiap hari tuh. Kalau yang Iqra saya belajar itu ada kali dari hari Senin sampai hari Sabtu, minggunya libur. Itu saya belajar ngaji. Kalau sekarang sih, kalau alhamdulillah sih saya tawaran ngaji tuh semuanya rata-rata nggak ada yang minta bayaran. Ada yang tempat pengajian saya, yang lain diminta bayaran, saya nggak. Pengajian ini padahal murah, itu per bulan cuma 20.000, cuma saya doang yang digratisin, yang lain pada bayar gitu. Saya paling salutnya gitu tuh, saya kok kenapa cuma saya doang ngaji digratisin. Kalau masalah uang 20.000 mah saya bisa cari gitu. Mau itu saya kerja atau mau minjem teman saya buat bayar pengajian itu. Tapi sekarang alhamdulillah setiap saya mau ngasih uang tuh dia bilang udah ambil aja buat Umar, ini gratis buat Umar. Soalnya Umar kan udah pindah agama, mualaf, masih mau belajar agama. Karena saya salut kepada Umar. Umar umur udah tua, mualaf, masih mau belajar Iqra. Padahal Iqra tuh gimana gitu ya, masih gimana gitu ya. Iqra kan rata-rata kan anak kecil semua ya yang belajar ya. Kenapa cuma saya doang gitu yang belajar Iqra gitu. Saya disalutin sama pengajian saya gitu. Namanya Ustadz Rahmat. Ustadz Rahman yang di mana, yang di sini? Di Anidom. Anidom. Iya. Masya Allah. Ya nggak cuma antum, banyak orang mualaf-mualaf di luar sana juga yang masih baru, yang umurnya 40 tahun baru belajar Iqra nggak apa-apa. Jadi ya belajar mah nggak mandang usia Mar gitu ya. Baik. Mar, antum kan giat nih belajar nih sekarang nih. Banyak sekali hal-hal yang antum dapatkan di Islam gitu ya. Banyak ilmu yang antum ketahui di Islam gitu. Visi misi antum sekarang menjadi seorang muslim apa ke depannya, Mar? Saya ke depannya ingin menjadi seorang pendakwah, ngikut keadaan gitu. Masya Allah. Tapi saya mikir, saya kuat gak untuk mempelajari ilmu agama Islam itu? Soalnya banyak di dalam Islam tuh ilmunya banyak gitu. Nggak mungkin bisa harus belajar gini satu-satu, pasti kemudian ada yang lupa ilmu ini, ada yang lupa ilmu itu. Kadang kan kalau sekarang kan saya belajarnya yang kecil-kecil dulu aja gitu, yang mampu gitu. Yang sekarang ya saya belajarin ya itu ya Iqra, tajwid, fikih. Soalnya kalau tajwid saya masih ngundarin hafalan, fikih masih ngundarin gerakan sholat saya. Tapi kalau untuk sekarang saya untuk sempurnain dulu yang biasa, yang penting-penting dulu gitu. Kayak sholat, hafalan gitu. Kalau sekarang saya lebih tujuannya itu dulu. Jadi memang antum ada tujuan untuk mau dakwah nih di Masya Allah. Target antum selain keluarga siapa nih kira-kira? Maksudnya bayangan antum yang pengen antum dakwahi kira-kira siapa nih? Ya satu bapak saya. Ya kan selain keluarga, oke. Ya bapak saya dan saudara-saudara saya gitu. Oh, antum semuanya gitu. Ya dari saudara bapak saya pengen dakwahin. Tapi kalau dari keluarga mama saya kan, mama saya dulunya dia Islam. Oh, dulunya Islam dia? Iya, dia nikah sama bapak saya jadi Kristen. Jadi saya punya keturunan dari Islam. Saya juga baru tahunya dari waktu pas saya pulang kampung itu masih kecil banget tuh. Oh, nenek saya Islam. Tapi kok kenapa di keluarga saya Kristen gitu. Ternyata dia ngikutin kepala keluarga, ya itu adalah bapak saya. Oke. Berarti artinya kalau
keluarga bapak antum baru Kristen semua ya? Iya. Oke. Baik, masya Allah Mar ya, antum udah punya visi misi untuk dakwah nih, masya Allah. Saya sih berharap sama Allah, semoga Allah mudahkan antum untuk dakwah, nggak cuman hanya di keluarga tapi di umat ya. Jadi mudah-mudahan lisan antum, kisah antum ini barangkali juga bisa menjadi inspirasi buat sahabat ngaji cerdas dan mungkin seluruh umat Indonesia gitu ya, umat Islam Indonesia insya Allah. Nah Mar, tadi kan saya sempat nanya Mar, kesulitan dalam ibadah sholat gitu ya. Nah sekarang antum coba bisa jelaskan nggak ke teman-teman semua atau sahabat ngaji cerdas, syariat Islam itu gampang gitu, mudah gitu. Antum pernah ngalamin sulit, nah sekarang mudah kan, maksudnya antum jalannya kan? Oke, bisa nggak mungkin di-share ke teman-teman gimana? Kalau sekarang sih yang dulunya saya anggap susah, sekarang kayak gimana gitu, oh saya bisa. Sekarang udah tahu ilmunya, tapi kalau dari larangannya saya udah tahu. Oh, masya Allah. Larangan kayak misalnya saya dulu kan pernah itu namanya makan daging kambing, terus sih daging apa? ya, anjing sama babi. Saya udah pernah itu. Daging B1 sama Iya, B1 sama B2 udah pernah. Kalau ini sekarang saya lebih tujuannya ngejauhin larangan ya, kayak seperti pacaran. Yeah. Saya udah udah subhanallah, masya Allah. Tapi dulu kayak gitu, maksudnya pacaran dulu. Dulu saya udah nggak usah diceritain tuh. kalau saya nggak ingin pacaran. Baik. Jangan ya. Iya. Artinya antum pengen tujuannya untuk biar nggak pacaran gitu orang-orang ini, teman-teman antum gitu ya. Ya kalau teman-teman saya sih, saya karena main pacaran dulu saya malah pada ngamuk mereka. Masya Allah, sabar. Iya. Kalau mau dakwah jangan di sini, di masjid. Gitu. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Nah Mar, ini saya pengen tahu nih tanggapan antum. Antum kan udah belajar sama Ustadz Sandy ya, sama komunitas kami juga Reman gitu ya. Baik Mar, antum kan ketika masuk Islam nih Mar, pasti kan ngejalanin ibadah dong kan gitu ya. Nah, kira-kira dibanding, mohon maaf ya ini bukan ngebandingkan Mar ya, apa ketenangan yang antum dapatkan ataupun ketenangan yang antum dapatkan di ibadah dalam Islam, kemudian apa bedanya ketika antum beribadah di agama yang antum anut sebelumnya? Dulu waktu itu bandingannya ya beda jauh gitu. Gimana? Kalau di Kristen kan seminggu sekali, kalau di Islam 5 kali sehari. Itu kalau menurut saya, kalau ibadah 5 kali sehari itu gimana ya? Pertama kali saya berpikiran, ibadah 5 kali sehari pasti capek tuh. Tapi pas saya bandingin, lebih capek seminggu sekali. Soalnya kalau hari Minggu kan orang-orang yang untuk libur ya. Kalau hari-hari biasa, orang-orang yang kayak beraktivitas atau apa gitu, kayak kerja, sekolah. Pasti kan orang yang kayak kerja sekolah gitu kan butuh istirahat tuh ya kan. Iya. Iya. Tapi kok saya bingung, ini kok orang Islam kok ibadah 5 kali sehari dibanding sama Kristen. Apa nggak capek gitu ya orang Islam gitu ya, ibadah 5 kali sehari. Saya sampai gimana gitu berpikir, wah cobalah sholat gitu ya kan, sholat. Masya Allah. Saya waktu pas pertama kali itu kan, ini menceritakan saya belum ini ya masuk Islam, oke. Ya, saya pas teman saya cerita kayak gitu, saya udah nggak ke gereja lagi. Lebih dari 1 tahun lewat 5 bulan itu. Itu dari tahun 2018 sampai 2020 itu dari 2019. 2018 lah, dan sampai 2020 itu saya udah nggak pernah ke gereja lagi. Padahal tapi sebelumnya pernah ke gereja? Sebelumnya belum pernah ke gereja. Sering apa enggak? Iya, ada foto saya waktu masih di gereja itu, masih kecil itu, dari umur 14 tahun masih ada juga. Oke. Akhirnya ketika antum penasaran sama Islam, akhirnya antum nggak ini ke gereja gitu? Udah nggak gereja lagi. Semenjak udah tahu jawabannya, udah tahu ini pertanyaan saya udah dijawab. Oke. Akhirnya udah, saya udah nggak gereja lagi. Orangnya masih ada kok. Saya setiap hari Minggu bukannya ke gereja malah main. Main HP, wifi-an, di sekolahan. Ini ke follow nih. Saya kan waktu itu kan masih ingat itu. Main sama teman saya, si Adrian, sama Bagas, sama yang lain, main setiap hari Minggu. Saya udah nggak pernah ke gereja lagi. Tapi kalau seminggu sekali kan saya kan kadang kan selalu ngadain kajiannya kan. Saya ikut mulu gitu. Iya, Masya Allah ya. Udah itu doang. Artinya lebih tenang di Islam ya ibadahnya? Iya. Lebih enak, lebih apa? Lebih santuy. Lebih santuy ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah, keren ya Mar ya. Iya. Nah, Mar, mungkin antum ada nggak mungkin pesan-pesan Mar untuk teman-teman antum nih yang udah ngebimbing antum ya gitu ya, ataupun yang menemani antum gitu
sehingga antum menjadi seorang muslim sekarang. Mereka kan ada di sini nih sekarang. Iya, ada sih. Ya, mereka antum mau pesan apa sih? Misalnya mau ngomong apa sih? Gitu, silakan Mar. Ya pokoknya terima kasih lah udah nemenin gua dari sebelum jadi Islam, semenjak masuk Islam. Oke. Walaupun masih suka nongkrong, main sampai pulang malam itu masih biasa bagi saya sih. Oke. Tapi walaupun orang tua saya ngelarang sih, tapi sekarang semenjak bapak saya udah tahu saya udah pindah agama, ya sekarang ya saya kalau keluar malam ya nggak masalah. Udah nggak masalah, udah ngerjain. Saya udah bilang, Pak, Gabriel udah dewasa, bukan anak kecil lagi. Jadi kalau bapak mau ceramain Gabriel seperti apa, Gabriel masih tetap aja. Soalnya pola pikir Gabriel tuh udah dewasa, bukan anak-anak lagi. Jadi Gabriel udah ada hak memilih, kayak misal memilih agama, ini agama itu. Soalnya kan di negara ini kan punya hak undang-undang ini memilih agama. Gitu. Masya Allah. Antum jelasin itu ke orang tua? Iya, waktu pas pertama kali ketahuan itu. Lah, Iya. Masya Allah. Ini itu ya pesan antum untuk teman-teman ya, kayak Bagas, apa lagi? Adrian ya. Bagas, Adrian, Nur. Masya Allah ya. Banyak lah, pokoknya teman saya ya. bukan ada satu, banyak lah, rata-rata muslim semua. Masya Allah. Iya. Masya Allah ya. Dibanding sama teman Kristen, kayaknya teman Kristen cuma ada kali cuma 10. Kalau dibandingin sama teman Islam, saya ada kali ya 100. Oke. Baik Mar. Mar, sekarang kan antum sudah akrab sama keluarga antum nih. Ya udah, maksudnya walaupun udah nggak kayak dulu lagi, sekarang kan minimal udah satu rumah kan gitu ya. Udah bisa ngobrol bareng gitu ya, makan bareng. Nah mungkin antum punya pesan-pesan gak sih Mar buat bapak antum, ibu antum gitu, Ya. supaya mereka nih makin menerima antum sepenuhnya gitu. Ya, saya sih maunya kalau keluarga saya nggak ada yang mau pindah agama, saya minta satu, izinkan saya untuk meluk agama Islam sampai akhir hayat saya gitu. Sampai saya menikah, dapat jodoh, mau jodoh saya orang Muslim. Ya orang Muslim pastinya. Orang Muslim lah. Diterima gitu keislaman saya. Walaupun bapak saya masih keren, pokoknya terima aja. Walaupun bapak nggak mau pindah agama gitu. Saya ada niatan pengen ngomong gitu, tapi saya nggak ada keberanian. Soalnya watak bapak saya keras. Iya. Ya antum doain aja. Jadi antum pengen berdoa ya gitu ya. Iya. Ya semoga bisa ini ya lunak yang marah hatinya bisa menerima antum sepenuhnya di rumah gitu ya. Iya. Oke, Masya Allah. Nah Mar, mungkin ini ada pesan-pesan ke antum nih buat para mu'alaf nih yang jatuhnya mungkin kisahnya nih lebih rumit dari antum gitu, ataupun antum yang lebih rumit gitu. Antum punya pesan-pesan nggak untuk para mu'alaf Mar yang nasibnya sama kayak antum waktu dulu? Ya saya sih minta ya kalian sih sabar aja. Soalnya masalah kalian pasti lebih berat kalian daripada dibanding saya gitu. Saya minta sih ya kalian istiqomah, belajar agama, belajar untuk sabar gitu. Ya saya minta itu aja untuk istiqomah, soalnya Islam agama yang paling benar dibanding agama yang lain gitu. Ya saya nitip pesan itu aja sekarang. Masya Allah ya, biar lebih sabar lagi. Kalau untuk ini Mar, untuk saya pribadi dan tim ngaji cerdas ataupun orang Islam yang mungkin sudah Islam sejak mereka lahir gitu. Nah, antum mau pesan apa kira-kira Mar? Ya saya sih minta ya kalau untuk orang yang udah Islam dari lahir, cobalah kuatkan iman kalian, jalankan sholat 5 waktu. Kalau bisa kalau ada teman kalian yang ngajakin sholat, kalian sholat ya sholat aja gitu, jangan nunda-nunda mulu. Ya sekarang sih saya minta itu aja dah, saya kata-katanya udah habis. Iya sih ya. Supaya lebih taat lagi ya, lebih taat lagi, sama ya. Islam ya. Iya. Baik. Nah sekarang mungkin Adrian, Bagas ya, siapa? Coba sini deh. Adrian, Bagas mana Adrian? Adrian, Bagas, Ridho, Bagas, Ilham, ya, yang Anas. Nah, enggak yang ada waktu itu di prosesi syahadat siapa aja coba? Nah, antum coba sini. Ada saksi. Nah, coba sini duduk sini bareng-bareng. Kurang lengkap sih ya, saksi masih banyak. Masih banyak ya? Iya. Nah, ini jadi saya juga pengen mungkin ngasih tahu untuk sahabat ngaji cerdas. Coba pada duduk sini coba. Saksi. Antum sini, nggak apa-apa. Masya Allah, ini sangat luar biasa nih, kita bisa jumpa lagi nih, Masya Allah ya. Keburunan nih. Masya Allah nih, ada Bagas, ada Hafiz, ada Adrian, ada Ridho, Masya Allah, ada Umar ya. Iya. Jadi sahabat ngaji cerdas, qadarullah, saya juga memang ini bukan berarti apa-apa. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat sahabat ngaji cerdas. Ketika saya juga setelah memeluk Islam, memang tujuan saya memang nggak ada yang lain kecuali adalah menyampaikan apa yang saya rasakan terhadap Islam. Nah,
salah satu target dakwah saya adalah waktu itu saya ingat sekali saya pengen bergerak di anak SMA, anak sekolah-sekolahan gitu ya, lajnah sekolah gitu maksudnya. Nah, alhamdulillah qadarullah Allah pertemukan saya dengan beliau-beliau ini, masya Allah. Saya nggak pernah bilang beliau sebagai murid ya, saya nggak sama sekali nggak pernah bilang apa antum tuh murid saya, apapun itu. Saya berusaha keras supaya menjadi apa, kakak yang baik buat antum semua. Maka saya nggak sepakat ketika antum bilang ustadz gitu, nggak sepakat sih gitu ya. Masya Allah ya. Kita ngumpul bareng-bareng, nongkrong bareng-bareng. Alhamdulillah udah berjalan berapa tahun? Kalau dari saya 5 tahun sih. 5 tahun ya, masya Allah. 5 tahun ikut. 5 tahun tuh, jadi 5 tahun. Jadi 5 tahun sampai sekarang, masya Allah. Itu kan bukan suatu hal yang mudah ya. Alhamdulillah ya. Allah mudahkan semua. Ya saya sih berharap gitu aja ya. Kita kan sekarang udah jarang ketemu ya. Karena kan kita beda apa lokasi. Ya tolong jaga Umar gitu. Iya. Ini teman saya nih pertama kali kenal Iya, Islam masya ya. Allah. Hafalin nih mukanya ya. Ini Adrian. Nah Iya, ini, hafalin ya. masya Allah ya. Ini mukanya. Dan ini latar belakangnya keren-keren ini. Kalau Umar nih motor, dia juga motor ya kan ya. Kalau ini nah gitulah. Iya, iya. Masya Allah. Saya senang banget bisa ketemu antum dan ini di konten yang insya Allah mudah-mudahan banyak doain buat kita semua insya Allah ya. Baik, mungkin sahabat ngaji cerdas gitu ya. Kira-kira antum ini apa namanya? Apa yang mau antum sampaikan buat Umar nih? Ada nggak? Ngomong. Coba. Ngomong apa? Ini aja apa tetap kayak Jalankan ibadahnya, Iya. ibadahnya Iya. tetap konsisten. Saya konsisten ya. Antum apa nggak? Atau Adrian? Tingkatkan lagi lah hafalan suratnya supaya lebih iya. bagus, Lebih ini ya, biar lebih tajudnya lebih ini ya. Masya Allah ya. Antum apa nih? Ini? apa biar apal rukun iman, rukun Islamnya. Dijalani semua. Iya, jalanin semuanya. Iya. Terus apa? Ngikutin larang-larangannya. Ya ninggalin larang-larangannya. Tinggalin larang-larangannya. Baik. Gitu doang. Enggak, antum. Kalau dari saya itu tetap dalam keimanannya gitu seperti Iya. Umar bin Khattab. Wah, masya Allah. Pesan-pesan untuk Umar. Oke. Dan kita hampir lupa Mar. Yang ngasih nama antum nih siapa coba? Antum. Oh, masya Allah. Antum sendiri. Iya, memang saya kasih nama Umar sengaja gitu. Kenapa? Karena beliau ini kan keras orangnya ya. Gagah. Walaupun aslinya lembek, kita nggak tahu ya. Ya, nontonnya juga apa drakor kita nggak tahu. Tapi saya yakin dia ini punya sifat yang keras, masya Allah. Ya gitu ya. Mudah-mudahan nama Umar ini bisa menjadi antum semangat lagi ya untuk belajar Islam ya. Oke, mungkin itu sahabat ngaji cerdas. Mohon maaf apabila mungkin kata-kata dari saya pribadi ataupun Umar ataupun teman-teman yang lain ya. Ini apa namanya bukan sekedar pengen menunjukkan apa-apa, tapi ini menunjukkan bahwa dakwah adalah indah gitu ya, dengan menyampaikan tentang kisah-kisah hijrahnya seorang mu'alaf. Baik, mungkin itu sahabat ngaji cerdas. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru dari saya dan Umar. Ada yang benar itu datangnya dari Allah, adapun yang salah itu datang dari kami semua insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Keren ya, masya Allah ya. Jazakallah khairan, jazakallah khairan. Mar, antum semangat Mar. Iya. Ya. Api.